semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Artificial and Facts. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang single factor model. Simak video ini sampai selesai ya guys. Nah, single factor model ini adalah suatu model untuk memprediksi harga atau return saham dengan menggunakan satu faktor sebagai prediktor yang dianggap berpengaruh terhadap suatu sekuritas. Nah, mungkin ada yang belum tahu tentang pengertian dari return saham. Return saham ini adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Tingkat pengembalian yang diterima oleh seorang investor dari saham yang diperdagangkan di pasar modal biasanya diistilahkan dengan return. Itulah pengertian dari return saham. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan model ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap jenis saham dapat dipengaruhi oleh satu faktor yang berbeda dan yang paling dominan. Dan yang kedua, hal yang paling sulit adalah menemukan satu faktor yang paling dominan dari suatu jenis saham. Dan yang ketiga, eksperimen. Eksperimen perlu dilakukan untuk menemukan faktor yang paling dominan. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk umum dari persamaan ini. Silakan disimak beserta dengan penjelasan-penjelasannya. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan single faktor dalam saham individu. Harga suatu jenis saham dapat dipengaruhi oleh satu variabel bebas. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi awal atas variabel yang diduga kuat berpengaruh dominan terhadap suatu saham, yaitu yang secara teoritis mempunyai hubungan kausalitas dengan harga saham dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berlaku di suatu tempat yang bersangkutan. Kemudian, agar kita dapat mengetahui pengaruh faktor makro dan faktor mikroekonomi terhadap harga atau return saham individu, maka perlu diduga terlebih dahulu faktor dominan yang secara teoritis atau empiris hasil penelitian sebelumnya memiliki kausalitas dengan harga atau return saham individu. Variabel tersebut disebut sebagai variabel bebas atau independent variable. Nah, apa sih itu variabel bebas? Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel terikat. Dan variabel bebas ini biasanya dinotasikan dengan X. Kemudian, cara yang paling mudah untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham individu adalah dengan menggunakan model regresi sederhana. Model regresi adalah persamaan matematik yang dapat meramalkan nilai-nilai suatu variabel tak bebas dari nilai-nilai variabel bebas. Nah, model regresi sederhana ini pun merupakan metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Sepanjang terdapat hubungan kausal yang kuat antara variabel tidak bebas
dan variabel bebas, maka model regresi dapat digunakan dalam situasi apapun. Hal ini berarti bahwa model regresi dapat digunakan secara mingguan, bulanan, atau tahunan dalam semua siklus ekonomi. Selanjutnya, estimasi nilai variabel bebas. Apabila struktur model untuk memprediksi harga saham bulan depan sudah didapat, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah mengestimasi nilai variabel bebas pada bulan prediksi. Misalnya, prediksi harga saham dilakukan untuk bulan Januari 2018, sehingga nilai variabel bebas untuk bulan tersebut harus diestimasi menyangkut pemilihan metode penilaian atas variabel bebas seperti metode rata-rata, metode smoothing eksponensial, dan metode 149 Naive. Metode rata-rata sendiri dapat mencakup rata-rata tertimbang dan rata-rata bergerak. Dan metode smoothing eksponensial adalah teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Smoothing eksponensial merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan canggih namun masih mudah digunakan. Nilai estimasi ini akan digunakan untuk memprediksi harga saham dengan memasukkan nilai tersebut ke dalam struktur model. Harga prediksi saham dapat berbeda dengan harga aktualnya, dan perbedaan itu muncul karena kesalahan estimasi nilai variabel bebas dan kesalahan struktur model. Setelah investasi diputuskan, barulah penghitungan realisasi return dapat dilakukan. Untuk mengetahui variabel yang secara dominan berpengaruh terhadap harga saham merupakan hal penting dalam upaya memprediksi harga saham. Kecenderungan harga saham naik mengindikasikan bahwa harga saham saat ini masih rendah, sehingga keputusan yang dapat diambil pada saat itu adalah beli. Adapun kecenderungan harga saham turun mengindikasikan bahwa harga saham saat ini terlalu tinggi, sehingga keputusan yang dapat diambil pada saat itu adalah jual. Keputusan jual atau beli saham dapat didasarkan pada harga dan return saham. Pada dasarnya, untuk memutuskan jual atau beli, perlu diketahui posisi saham apakah sudah undervalued atau overvalued. Saham overvalued adalah kondisi harga saham di pasar dinilai terlalu mahal karena harga di pasar lebih besar dibandingkan dari nilai intrinsiknya. Sedangkan saham undervalued adalah kondisi harga saham di pasar dinilai terlalu murah dikarenakan harga di pasar lebih rendah dibandingkan dari nilai intrinsiknya. Berikut ini adalah tabel untuk melihat karakteristik saham undervalued dan overvalued. Selanjutnya, prediksi mengenai harga atau return saham harian dengan single factor model dapat menggunakan data harian dan data bulanan. Faktor dominan dari single factor model. Yang pertama, setiap jenis saham dapat dipengaruhi oleh satu faktor yang berbeda dan paling dominan. Selanjutnya, hal yang sangat sulit adalah menemukan satu faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap suatu jenis saham. Dan eksperimen perlu dilakukan untuk mendapatkan satu faktor yang paling dominan dibandingkan faktor lainnya dengan mencoba berbagai faktor dan berbagai initial set dalam berbagai training set, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, yang dimaksudkan dengan faktor di sini adalah variabel-variabel dari faktor makroekonomi ataupun faktor mikroekonomi. Namun demikian, tidak ada satu faktor yang dapat mempengaruhi harga saham untuk jangka waktu yang lama. Pada saat ini,
perkembangan ekonomi sangat pesat, sehingga banyak faktor yang berubah-ubah dalam mempengaruhi harga saham. Di sini juga, saya akan sedikit membahas tentang model faktor tunggal yang terkait dengan CAPM. Nah, penjelasan dari model faktor tunggal terkait dengan Capital Asset Pricing Model atau CAPM bahwa investor perlu dikompensasikan untuk dua hal utama, yaitu nilai waktu dan risiko. Bagian nilai waktu ditangkap oleh tingkat bebas risiko, sedangkan risiko keamanan ditangkap oleh ukuran risiko yang membandingkan aset dengan pasar atau premi pasar. Rumusnya sebagai berikut. Konsep model faktor tunggal sangat erat dengan teori di balik CAPM. Jika kita memperluas gagasan CAPM tentang yang terdiri dari beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan dan beberapa hubungan dengan premi pasar. Adapun rumus berikut, di mana RIT sama dengan alfa I tambah beta I FT tambah epsilon I T, di mana RIT adalah aset I pada waktu T dan alfa I adalah kumpulan abnormal yang ditawarkan oleh aset I, yaitu pengembalian yang diharapkan tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya beta I. Beta I adalah beta dari aset I ke faktor FI. Dan FT adalah efek faktor pada aset pada waktu T. Kemudian epsilon IT adalah istilah kesalahan yang terkait dengan aset pada waktu pengembalian tak terduga. Nah, berikut ini ada contoh Excel. Mari kita simak bersama-sama. Model faktor tunggal ini juga adalah paling sederhana dari model perkiraan, di mana hanya satu faktor yang dipertimbangkan. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua dalam dunia investasi saham dengan metode single factor model. Dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Thank you for watching guys, and see you on the next video.